Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue menyampaikan kembali yaitu berita dan rumor transfer dari sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu Zlatan Ibrahimovic akhirnya sepakati kontrak 1 tahun di AC Milan. Spekulasi mengenai masa depan Zlatan Ibrahimovic nampaknya mulai menunjukkan kejelasan setelah sang bomber dikabarkan sudah sepakat bertahan di AC Milan. Ibrahimovic digigit AC Milan sejak Januari lalu. Pemain yang sudah berusia 38 tahun itu tampil impresif dengan menyumbang 11 gol dalam 20 pertandingan di semua kompetisi. Awalnya kontrak Ibrahimovic bersama Milan hanya berdurasi setengah musim. Milan pun ingin agar penyerang asal Swedia tersebut tetap bertahan di San Siro pada musim depan. Kabar mengenai persetujuan Ibrahimovic sudah beredar sejak Rabu kemarin. Namun rumor ini segera dibantah oleh sang agen yaitu Mino Raiola. Kini seperti dilansir dari Sky Sport, Ibrahimovic akhirnya sepakat menaikkan kontrak baru bersama Milan berdurasi 1 tahun. Kontrak baru ini diyakini bernilai 7 juta euro tanpa disertai bonus apapun. Tak seperti kabar sebelumnya menyebut gaji Ibrahimovic bernilai 6 juta euro plus bonus 1 juta euro. Ibrahimovic sendiri belum kembali ke Milan ketika skuad rossoneri sudah mulai persiapan pramusim mereka di bawah asuhan Stefano Pioli. Kini setelah masalah kontrak baru rampung, Ibrahimovic pun diyakini akan segera kembali ke Milanello dan mengikuti persiapan pramusim. Berita selanjutnya itu, resmi Chelsea angkut pemain free agent Malang Sarr. Chelsea resmi mendatangkan mantan pemain Nice berstatus bebas transfer yaitu Malang Sarr. Chelsea mengumumkan perekrutan mantan bek Nice yaitu Malang Sarr dengan ikatan kontrak berdurasi 5 musim. Di saat bersamaan, The Blues sekaligus menyampaikan bahwa pemain berusia 21 tahun itu akan melalui periode musim depan sebagai pemain pinjaman. Demi meningkatkan pengalaman dia agar siap untuk masuk ke tim utama arahan Frank Lampard kelak. Sarr bisa diplot sebagai bek sentral dalam pola 4 bek, bisa digeser ke kiri dalam permainan 3 defender atau menjadi fullback. Dia juga sempat ditaksir klub-klub Jerman seperti Bayer Leverkusen dan Schalke 04, termasuk beberapa klub Serie A Italia yang tak disebutkan namanya. Arsenal juga diyakini telah mendekati sang youngster, tapi memutuskan untuk tidak bergerak lebih lanjut seiring mereka berubah haluan mengangkut Gabriel Magalhaes. Petinggi Chelsea yaitu Mariana Grasenovka menyampaikan sepatah dua patah kata pasca perekrutan Sarr. Kesempatan untuk mendatangkan Malang adalah salah satu yang tidak bisa kami lewatkan. Dia adalah prospek yang luar biasa, dan kami akan memonitori dia dengan saksama selama periode peminjaman. Berharap dia segera balik ke Chelsea. Kami sangat senang menyambut dia di klub hari ini. Berita selanjutnya itu, Juventus pertimbangkan rencana untuk rekrut Luis Suarez. Kegagalan Barcelona mempertahankan gelaran Liga dan kemudian tersingkir dari kompetisi Liga Champions usai takluk dengan skor 8-2 dari Bayern Munchen di babak semifinal membuat pihak klub memutuskan untuk melakukan perombakan. Quique Setien resmi dipecat dari posisinya sebagai pelatih digantikan dengan Ronald Koeman. Kedatangan pria asal Belanda itu membuat beberapa pemain dikabarkan berpotensi hengkang karena tidak masuk dalam skema permainannya. Salah satu nama yang terus dikabarkan bakal hengkang dari Camp Nou adalah Luis Suarez. Memanfaatkan situasi, beberapa klub papan atas pun tertarik untuk mendatangkan pemain asal Uruguay tersebut. Kini menurut laporan dari jurnalis ternama Italia yaitu Gianluca Di Marzio, seperti dilaporkan Football Espana, Juventus juga turut meramaikan perburuan Suarez. Selain ingin menambah amunisi di lini depan karena Gonzalo Higuain dipastikan bakal hengkang, Juve juga berharap bisa merekrut Suarez secara gratis. Pasalnya Barca disebut akan segera memutus dan membayar sisa kontrak sebesar 25 juta euro. Berita selanjutnya itu, resmi Pepe Reina gabung ke Lazio. Reina dan Milan sepakat mengakhiri kontrak setahun lebih cepat. Pepe Reina dilepas AC Milan dengan status bebas transfer. Kiper berkepala Pontos itu dikontrak Lazio hingga Juni 2022. Kepastian tersebut diumumkan Lazio via media sosial klub pada Kamis kemarin. Saya memilih Lazio karena itu adalah kenyataan penting dalam sepak bola. Ini adalah klub yang ingin terus berkembang untuk menangkan sesuatu yang penting. Saya datang dengan kerendahan hati untuk mengulurkan tangan. Kontrak Reina bersama Milan sejatinya habis pada Juni 2021, alias akhir musim depan. Namun ia dan pihak rossoneri sepakat mengakhiri kontrak setahun lebih cepat. Januari lalu Reina sempat dipinjamkan ke Aston Villa. Tampil reguler, sang kiper membantu The Villains berhasil bertahan di Liga Premier Inggris. Reina bergabung Lazio dalam upaya tim raih Scudetto pada musim depan. Ibian Coleste berhasrat
kembali menantang Juventus di Serie A sembari berlaga di Liga Champions. Lazio menjadi tim ketiga Reina di Serie A Italia setelah Napoli dan AC Milan. Berita selanjutnya itu, Atletico Madrid tolak tawaran Barcelona tukar Joao Felix dengan Griezmann. Atletico Madrid dikabarkan telah menolak tawaran pertukaran pemain dari Barcelona yang melibatkan Antoine Griezmann yang akan kembali ke klub lamanya dan talenta muda asal Portugal yaitu Joao Felix menuju Camp Nou. Seperti dilansir Marca, Atletico diklaim telah menolak tawaran yang diajukan oleh Barca tentang merekrut kembali Griezmann setelah 1 musim kepergiannya ke Camp Nou. Los Rojiblancos merekrut bintang Portugal yaitu Felix dari Benfica 1 tahun lalu dengan menembus nilai transfernya sebesar 126 juta euro. Sedangkan Griezmann yang raksasa Catalan setelah menembus klausul rilisnya sebesar 120 juta euro. Akan tetapi saat ini Barcelona menanggung beban gaji yang sangat besar dikabarkan hingga memakan 81% dari seluruh anggaran operasional mereka dari skuad yang makin menua. Kini mereka siap mengubah pikiran. Griezmann dan Felix dimasukkan Marca dalam anggota tim yang paling mengecewakan di La Liga bulan lalu, setelah keduanya gagal memenuhi ekspektasi tinggi yang disematkan usai direkrut dengan transfer yang bernilai besar. Pemain internasional Prancis Griezmann kesulitan menemukan penampilan konsisten sepanjang musim lalu, dengan hanya menorehkan 15 gol dalam 48 penampilan. Peluangnya untuk bermain meningkat, karena cedera panjang dialami oleh Ousmane Dembélé dan Luis Suarez. Sedangkan Joao Felix juga masih kesulitan beradaptasi di musim perdananya di La Liga. Keseluruhan yang menorehkan 36 penampilan dan menyumbangkan 9 gol di semua kompetisi untuk Atletico Madrid. Berita selanjutnya itu, Leonardo Bonucci kembali tolak pinangan dari Manchester City. Manchester City kabarnya telah kembali melakukan pendekatan kepada Leonardo Bonucci. Namun sang defender menolaknya karena ingin bertahan di Juventus. Sky Sport Italia mengklaim bahwa City kembali mengajukan penawaran untuk menggoda Bonucci pindah ke Inggris. Namun sang bek berusia 33 tahun itu tidak berniat untuk meninggalkan Juventus pada saat ini. City belum sempat melaksanakan pembicaraan dengan Juventus, lantaran Bonucci percaya diri bahwa dirinya masuk dalam rencana pelatih baru Andrea Pirlo, serta bertekad untuk membantunya beradaptasi sebagai juru taktik. Kabar ketertarikan The Citizen terhadap Bonucci bukanlah barang baru, sebab Pep Guardiola sudah menginginkannya di Etihad Stadium sejak tahun 2017 lalu. Ketika itu mereka kalah cepat dari AC Milan yang sukses mendapatkan jasa sang defender, secara mengejutkan setelah mendapatkan investor dari Tiongkok. Namun karir Bonucci di luar Juventus tersebut hanya bertahan selama semusim, karena sang defender langsung kembali ke pelukan sinyonya tua pada musim panas tahun 2018 silam. Ia masih menjadi andalan di jantung pertahanan Iben Koneri pada musim ini, bahkan telah menjadi kapten tim sepanjang musim ini di tengah cedera panjang yang mendera kapten sesungguhnya, yaitu Giorgio Chiellini. Leonardo Bonucci pada saat ini masih memiliki sisa kontrak selama 4 musim bersama Iben Koneri, yang sudah dibelanya dalam 407 pertandingan dengan memenangkan 8 Scudetto dan 3 Coppa Italia. Berita selanjutnya itu, AC Milan sedikit lagi dapatkan Brahim Diaz dari Real Madrid. AC Milan dikabarkan sedikit lagi akan mendapatkan jasa Brahim Diaz. Real Madrid selaku pemilik sang pemain sudah setuju untuk melepasnya. Diaz diketahui tak banyak mendapatkan waktu bermain sejak direkrut dari City pada Januari 2019 silam. Pada musim lalu saja, gelandang berdarah Maroko itu tak banyak berkontribusi dalam membuat Real Madrid menjuarai Liga Spanyol. Ia cuma tampil 6 kali di La Liga seluruhnya dari bangku cadangan. Di tengah kondisi itu, Milan pun masuk untuk mencoba memainkan jasa Diaz. Harian La Gazzetta dello Sport menyebut, Madrid sudah sepakat merelakan Diaz ke San Siro. Belum diketahui apakah AC Milan akan merekrut secara permanen atau sekedar meminjamkan Diaz. Jika dibeli, Los Blancos disebut menginginkan adanya klausul buyback, di mana mereka bisa sewaktu-waktu memulangkan Diaz. Madrid menganggap Diaz punya potensi, namun saat ini sulit mendapatkan tempat di tim utama. Oleh karena itu, melepasnya ke klub lain demi menambah jam terbang merupakan cara terbaik. Jika sang pemain sudah dirasa matang, Madrid pun ingin membawanya kembali ke Santiago Bernabeu. Gaya seperti ini sebelumnya sudah dilakukan Madrid ke sejumlah pemainnya, seperti Dani Carvajal, Casemiro, Alvaro Morata, Martin Odegaard, hingga yang terbaru adalah Reinier yang baru saja dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Kesepakatan ini disebut tinggal menunggu keputusan Diaz, apakah ia mau menerima tawaran AC Milan atau tidak. Berita terakhir yaitu, Inter Milan kedatangan bek uzur AS Roma. Inter Milan dikabarkan segera mendapatkan amunisi baru jelang musim depan. Milan memutuskan untuk merekrut bek senior milik AS Roma yaitu Alexander Kolarov.
Dikabarkan oleh Gazzetta dello Sport, Inter sudah sangat dekat dengan kesepakatan untuk mendatangkan pemain Serbia berusia 34 tahun itu. Kontrak Kolarov di AS Roma bakal berakhir pada Juni 2021. Sebenarnya Inter sudah mengincar Kolarov sejak musim panas tahun lalu, namun kesepakatan urung terjadi. Kini setelah sang pemain ditangani oleh agen baru yaitu Alessandro Lucci, transfer yang diimpikan Inter pun bakal terwujud. Dari pihak AS Roma sendiri tak keberatan pemain tersebut hengkang dari Olimpico. Nantinya pelatih Antonio Conte bakal menempatkan Kolarov untuk posisi fullback kiri, posisi yang selama ini jadi fokus utama Inter Milan. Kolarov bergabung dengan AS Roma pada 3 musim lalu dari tim Inggris, Manchester City. Sejak di Roma ia menorehkan 132 penampilan di seluruh kompetisi dengan kontribusi 19 gol. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.